ngevlog di kebun desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Kebun Desain Ngevlog. Oke, seperti biasa kita membahas terkait dengan trik-trik bisnis maupun soal desain grafis. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu kerugian untuk para pebisnis yang menggunakan desain menggunakan template. Iya. Nah, ada kerugiannya sih ya. Jadi kita sempat ngobrolin soal keuntungan menggunakan template, dan kali ini kita akan ngobrolin kerugian bagi pebisnis menggunakan template. Iya, betul. Langsung aja deh, seperti apa sih kerugian ketika para pebisnis menggunakan desain template gitu ya? Ya, jadi banyak kan biasanya gini, kenapa di si studio desain atau misalkan ada desainer yang jualnya mahal. Nah, salah satunya itu karena dia nggak pakai template gitu. Ya. Dia bikin sendiri. Ya. Catatan, template itu kayak cetakan gitu ya? Iya, template itu ini apa ya? Misalkan download di internet, kita tinggal modif dikit-dikit gitu. Iya, kayak gitu. Iya. Makanya gratis. Karena disebar secara masif ya kemana-mana. Iya. Kalau misalkan ke jasa desain, kenapa bayarnya mahal? Karena ya dia bikin dari awal dan eksklusif gitu ya. Iya, gitu, eksklusif. Oke. Eksklusif. Nah, kerugiannya itu yang pertama, bisa di-download berulang-ulang si template. Oke, bisa di-download berulang-ulang. Iya. Kenapa itu bisa dikatakan merugikan, Jis? Karena nanti misalkan saya bikin bisnis nih, ngedesain pakai Canva misalkan, pakai template A. Nah, nanti misalkan kamu Dino bikin bisnis juga, taunya pakai template yang A juga gitu. Oh iya ya. Nah, ini kejadian yang tidak sengaja ya, karena memang fiturnya itu bisa di-download atau bisa dipakai semua orang gitu. Iya, bisa diakses dan dipergunakan oleh siapapun gitu ya. Iya, jadi bisnis saya sama bisnis itu jadi sama gitu. Oh, ya, iya. Ketika kita ingin punya ciri khas, ketika kita ingin punya ciri khas, tapi ternyata banyak orang yang menggunakan, ya jadi nggak punya ciri khas sih jadi. Iya, betul. Oh gitu. Ya, itu kerugian menggunakan template ya, karena bisa digunakan apa? Berulang-ulang Berkali-kali oleh orang lain juga seperti itu. Nah, itu kerugian yang pertama ya. Yang kedua nih, kerugiannya apa nih menggunakan template? Yang kedua itu secara hukum tidak bisa digugat sih, karena memang legal dari si penyedia template-nya. Ya karena gratis sih ya. Iya. Iya. Misalkan Gimana? Misalkan tadi ya udah sama nih, saya sama bisnis Dino sama, terus saya komplain, lapor polisi, oh ini nih. Ya ternyata setelah dibedah penyebabnya si Canva ini gitu. Ya, iya. itu kan memang legal gitu. Si Canva menyediakan template legal gitu. Kita nggak bisa Protes ya? Iya, nggak bisa protes, dan biasanya itu terjadi secara tidak sengaja gitu. Iya. Jadi gini, kayak misalkan kasus-kasus beberapa klien kita yang hasil desain kita ataupun desainnya itu dipakai oleh orang lain ya, dan alhasil bisa digugat. Bisa digugat karena dia udah mengklaim hak cipta gitu ya. Iya. Seperti itu nggak bisa, kita udah bayar mahal, kita udah pakai hak cipta nih, enak aja main pakai gitu kan logo kita. Contohnya ada ini yang mirip tuh, Ruben on ayam apa? Ayam geprek bensu. Ayam geprek bensu, sama ada yang niru ayam geprek bensu gitu. Iya. Dan itu logonya sama. Nah, setelah dibedah, menurut komunitas desainer ini katanya sih logonya itu template, makanya logonya sama. Iya. Jadi nggak bisa diganggu. Iya. Oke, gitu ya, itulah rugi banget. Kita udah punya brand, taunya ada yang ngikutin. Ya merugikan juga sih sebetulnya kayak gitu kan. Tapi kalau ya template ya nggak rugi ya, nggak bisa diklaim merugikan karena ya gratisan tadi. Iya. Oke, itu kerugian yang kedua. Nah, selanjutnya kerugian yang ketiga apa nih, Jis, menggunakan template? Yang ketiga, karena tadi mudah ditiru ya, mudah muncul kesamaan, konsumen jadi bingung. Konsumen jadi Ya, ini brandnya
terafiliasi atau misalkan rekanan atau bukan gitu. Terus atau misalkan jenisnya sama, ini yang asli yang mana gitu. Iya. Konsumen jadi bingung, kok ini logonya sama ya gitu, sama merek ini gitu, tapi namanya beda misalkan. Iya. Contohnya kayak gini sih, kayak kalau kita beli kayak ke Tokopedia ataupun ke Bukalapak gitu ya, terus fotonya itu si gambarnya sama semua. Bingung nih mana brand yang paling mana yang ini yang asli gitu ya. Iya. Yang terpercaya itu yang mana kayak gitu. Jadi agak menyulitkan juga kalau sama. Beda kalau misalkan kita foto sendiri gitu ya. Ini beda. Iya. Nah, kayak gitu sama desain juga. Kalau misalkan desainnya khas, nggak ada yang sama ya, kita jadi ketahuan mana yang memang dia itu bisnisnya serius banget dengan modal bikin desain sendiri gitu ya. Jadi bingung ya kalau misalkan fotonya, biasanya dia ngambil dari website resminya itu kayaknya. Iya. Biasanya foto-foto di Tokopedia atau Bukalapak itu. Jadi kita nggak tahu nih dia megang barangnya atau enggak gitu. Iya, kayak gitu emang. Kalau foto langsung kan ketahuan, oh dia emang moto nih, ada barangnya dipegang. Oke, itu ya kerugiannya membingungkan calon konsumen. Itu ketiga. Nah, ada lagi nggak Jis kira-kira poin yang selanjutnya yang kerugian? Ada lagi, satu lagi kehilangan kepercayaan sih. Ini bahaya banget berarti. Iya. Kedepannya jadi bahaya banget karena bisnisnya jadi jadi ada banyak gitu. Iya sih ya. Dia jadi sama lah, kok sama-sama bisnis orang gitu. Ini yang nipu yang mana, jadi membingungkan gitu. Jadi khawatirnya gini, orang itu berprasangkanya wah ini penipuan atau bukan gitu. Iya. Kok jadi apa ya? Jadi logonya sama tapi namanya beda kayak gitu misalkan. Terus apakah ya kayak gitulah. Jadi apa ya? Ketika membingungkan, orang nggak punya rasa trust ataupun kepercayaan. Alhasil ya jadi nggak beli gitu. Iya betul. Nah solusinya lebih baik bikin sendiri aja nih kalau misalkan emang belum ada modal buat beli desain. Kalian bisa beli dulu aja gitu, bikin sendiri. Entah itu di gambar, tulis tangan, gimana gitu. Daripada menggunakan template gitu. Tapi ya nggak masalah juga kalau misalkan menggunakan template. Tapi kedepannya tetap harus diganti nih. Iya sih itu ya. Ya awal-awal jangan sampai desain ini menghalangi kalian untuk berbisnis lah gitu. Iya betul. Tapi kedepannya ini harus diperhatikan. Ya kalau buat memulai awal, buat ya biar ada gambar-gambarnya lah gitu ya. Iya. Oke lah gitu ya. Tapi kalau misalkan udah mulai orang mulai kenal brand kalian, ya tadi diseriuskan lah packagingnya, desain grafisnya seperti itu. Iya, Kebun Desain sendiri itu ada aja yang klien yang minta gambarnya persis gitu. Iya, suka ada. Mas, saya pengen gambar ini dong. Ini mirip, ini dia ngambil di Google gitu. Iya. Udah kita kasih tahu jangan, khawatirnya nanti kena klaim hak cipta gitu. Iya, masih aja gitu pengen gambar itu sama persis. Nah, itu ya tadi pokoknya kerugian kalau misalkan menggunakan template ataupun desainnya sama persis. Ya, alhasil ya tadi kalian ada pilihan ada di tangan kalian. Kita hanya ngasih tahu hal-hal yang mungkin terjadi gitu ya, karena klien kita banyak mengalami itu seperti itu. Oke, ada kata-kata terakhir atau sudah cukup? Udah itu aja. Udah ya, cukup ya, bisa dipahami dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.